历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan tim sudah memasuki pegunungan Mingshan untuk mengikuti seleksi murid pelataran dalam. Dan saat itu juga, musuh-musuhnya sedang menargetkannya, seperti dua saudara Chu Chenghe dan Chu Xianjie. Terima kasih, kakak senior Tu. Berangkat! Sekelompok orang itu segera mempercepat langkah mereka, menuju ke dalam pegunungan dan hutan. Pada saat yang sama, di tempat lain, sekumpulan orang sedang dipenuhi kebencian. Kali ini, aku tidak akan membiarkan Qin Yang lolos. Wajah Liu Yuanyuan penuh dengan kemarahan, hampir kehilangan kendali. Selama 10 hari terakhir, setiap kali dia mengingat penghinaan yang dialaminya di Akademi Dewa hari itu, dia tidak bisa melupakannya. Nona, jangan khawatir. Kali ini, Liumu ada bersama kita. Qin Yang pasti akan mati. Liu Qing di sampingnya juga marah. Hari itu dia merasa sangat dipermalukan. Semakin dia mengingatnya, semakin marah dia dibuatnya. Qin Yang harus mati. Dan Ye Ziqing itu, tubuh kaisar. Lalu kenapa kalau dia punya tubuh kaisar? Liu Yuanyuan berkata dengan geram. Aku akan menggores wajahnya yang angkuh itu dan membuatnya sadar bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapanku. Liu Mu di sampingnya mengangguk. Liu Yuanyuan adalah adik dari Liu Kaiyuan. Liu Kaiyuan adalah salah satu Lingzi, memiliki status tinggi, dan pendiri geng Liu Men di Akademi Dewa. Karena insiden ini, Liu Kaiyuan juga sangat marah. Namun, sebagai seorang Lingzi yang terhormat, dia tidak mungkin turun tangan melawan Qin Yang dan Ye Ziqing sendiri. Oleh karena itu, dia menyerahkan tugas ini kepada Liu Mu. Jika Liu Mu berhasil, hadiahnya akan sangat besar. Terakhir kali sang pangeran turun tangan, tetapi kali ini, tidak ada yang bisa melindungi Qin Yang. Siluet-siluet satu persatu bergegas masuk ke pegunungan ujian dengan kecepatan tinggi, mulai berpencar ke berbagai arah. Namun, saat ini, tim Qin Yang yang beranggotakan 6 orang berhenti di sebuah lembah. Binatang spiritual tingkat 1, serigala ekor 3. Ye Ziqing melihat ke depan dan berkata, jumlahnya sekitar 20 ekor. Sekarang saatnya kalian menunjukkan kemampuan kalian. Qin Yang tersenyum dan menatap Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, serta Sun Yu. Lu Xuan berada di tingkat kedua alam laut spiritual, sedangkan Sun Yu di tingkat ketiga, dan Zhang Xiaoshuai di tingkat pertama. Sementara itu, serigala ekor 3 berkisar antara tingkat pertama hingga ketiga alam laut spiritual. Aku juga ikut. Qin Hai tersenyum dan berkata, aku di tingkat kedua alam laut spiritual, jadi pas. Baik. 4 sosok itu segera maju ke lembah. Sekejap saja, raungan menggema di seluruh lembah. Di dalamnya, keempatnya langsung melancarkan serangan. Lu Xuan memegang pedang kuno, auranya kuat dan mantap. Sun Yu lincah dengan belati di tangannya, menyerang dengan gesit. Meskipun Zhang Xiaoshuai bertubuh gemuk, tongkat baja di tangannya begitu cepat dan kuat sehingga serigala-serigala itu tidak bisa menghindar, hancur berantakan oleh pukulannya. Sedangkan Qin Hai menguasai teknik api spiritual. Teknik ini mencakup teknik kultivasi dan berbagai jurus, seperti teknik telapak, tinju, dan jari. Dengan serangkaian gerakan telapak tangannya, gelombang panas menyapu lembah dengan kekuatan besar. 4 orang itu menghadapi lebih dari 20 serigala ekor 3 tanpa kesulitan. Sementara itu, Qin Yang tetap duduk dengan santai. Ye Ziqing berdiri di sampingnya, dengan cambuk panjang tergantung di pinggangnya. Kamu membawa cambuk di pinggangmu. Biarkan aku melihatnya. Karena merasa bosan, Qin Yang berbicara. Ye Ziqing melepaskan cambuknya dan mengamatinya dengan saksama. Cambuk itu sekitar 1 meter panjangnya, dengan kilauan tajam di permukaannya. Cambuk ini disebut cambuk sisik hijau. Terbuat dari kulit dan sisik binatang spiritual King Lin Jiao. Ye Ziqing menjelaskan. Bahannya bagus, tapi pola senjatanya masih kurang sempurna. Penempaan senjata spiritual tidak hanya bergantung pada bahan, tetapi struktur pola senjata adalah hal yang paling penting, kata Qin Yang. Sambil berbicara, dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah pola senjata terbentuk di telapak tangannya. Pola itu
dipandu oleh energi spiritual, berubah menjadi susunan rumit dan bercahaya di depan mata mereka, saling berpilin dan kemudian terpisah kembali. Sebagai putri tertua dari keluarga Ye Ziqing tentu memahami ilmu penempaan senjata spiritual. Api alkimia seorang alkemis sama persis dengan api alkimia seorang ahli senjata spiritual. Namun, alkemis spiritual menggunakan api alkimia untuk meramu pil, sedangkan ahli senjata spiritual menggunakannya untuk menempa senjata. Di antara keduanya, perbedaan utama terletak pada bahan dan pola struktur. Struktur pola senjata membutuhkan pembelajaran yang sangat mendalam dan kompleks. Namun, saat ini, Qin Yang tampaknya bisa melakukannya lagi. Ye Ziqing sampai harus menggunakan kata "lagi" untuk menggambarkannya. Alkimia, formasi, dan pemurnian senjata. Tampaknya Qin Yang menguasai 3 keterampilan paling penting dalam dunia para pejuang. Saat itu, Qin Yang tidak berkata banyak. Dengan lambaian ringan di telapak tangannya, pola spiritual perlahan masuk ke dalam cambuk panjang itu. Dalam sekejap, cahaya samar terlihat di dalam cambuk panjang tersebut. Tanpa disadari, cambuk hijau bersisik itu mulai memancarkan cahaya yang berbeda dari sebelumnya. Coba! Qin Yang melemparkan cambuk itu. Ye Ziqing menangkapnya dan mengayunkannya dengan satu tangan. Suara letupan udara terdengar, dan samar-samar, ada aura naga yang seakan melonjak ke langit. Ajaib! Ye Ziqing menatap Qin Yang, tersenyum manis seperti bunga yang bermekaran. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, jika kamu menggunakan cambuk panjang, lebih baik kamu mengenakan baju zirah lembut. Bukan hanya bisa menonjolkan sosok indahmu, tapi juga terlihat lebih memikat. Mendengar ini, wajah Ye Ziqing langsung merona. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam. Bukankah kamu ingin mengasah kemampuan? Ye Ziqing bertanya. Aku? Qin Yang meletakkan tangannya di belakang kepala dan tersenyum, aku memang perlu mengasah diri, tapi bukan sekarang. Dalam beberapa hari ke depan, tunggu saja. Sekitar 1 jam kemudian, keempat orang termasuk Qin Hai kembali. Qin Hai melihat Qin Yang, tersenyum masam, dan berkata, butuh waktu lama untuk membantai binatang-binatang ini dan mengumpulkan jiwa mereka. Tapi lihat ini. Qin Hai melambaikan tangannya, lalu sebuah token muncul. Pada token itu, cahaya samar berkedip. Sebuah pancaran cahaya naik ke udara. Namun, panjang cahaya itu hanya sekitar 1 meter, dan pola cahaya yang menyala hanya setinggi ibu jari. Hanya meningkat sedikit saja. Qin Hai merasa tidak percaya. Di sisi lain, Lu Xuan juga mengeluh, dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kita butuh setidaknya 100 ekor binatang spiritual tingkat rendah hanya untuk naik 1 tingkat. Tak heran para tetua akademi mengatakan bahwa mereka yang masuk 10 besar dan mencapai level 9 dapat memilih seni spiritual dan senjata spiritual secara bebas di Akademi Teknik dan Akademi Senjata Spiritual. Jika hanya naik level saja sudah sesulit ini, maka mencapai level 9, sungguh sulit dibayangkan betapa sulitnya itu. Akademi tidak hanya ingin kita berburu binatang spiritual. Sebenarnya, mereka ingin kita saling merampas. Coba pikirkan, jika semua orang sudah mencapai level 2 atau 3, para murid level lebih tinggi akan terus merampas yang lebih rendah. Jika begitu, mungkinkah ada yang mencapai level 9? Begitu Qin Yang mengatakan ini, beberapa orang lainnya mengangguk. Hampir tidak mungkin naik ke level 9 hanya dengan berburu binatang spiritual. Bahkan jika mereka memiliki waktu sebulan, tidak mungkin mereka hanya berhenti di level Linghai. Satu-satunya kemungkinan adalah merampas. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Qin Hai menatap Qin Yang dengan dalam. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah banyak belajar di Akademi Dewa. Akademi Dewa terdiri dari berbagai tingkatan, dari anak spiritual, lalu murid dalam dan murid luar. Dengan jumlah murid yang begitu banyak, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membentuk kelompok dan aliansi. Karena itulah banyak muncul perkumpulan murid atau sekte kecil di akademi. Di antara mereka, perkumpulan Kaisar adalah kelompok terbesar di Akademi Dewa. Ling Tian, pemimpin perkumpulan Kaisar, sangat disukai oleh Kaisar dan selalu dibina secara khusus. Dalam keadaan seperti ini, jelas bahwa Kaisar sangat mementingkan Ling Tian. Perkumpulan Kaisar sangat kuat di pelataran dalam.
Dengan kepribadian Chu Ningxi dan Ling Tian, mereka tidak mungkin membiarkan Qin Yang lolos begitu saja. Perjalanan kali ini pasti akan ada orang yang dikirim untuk membunuhnya. Qin Yang memang meningkat dengan cepat, sekarang sudah mencapai level 4 Linghai. Kecepatan ini benar-benar mencengangkan. Namun bagaimanapun juga, ia baru berada di level 4 Linghai. Di turnamen ini, ada peserta dari level 1 hingga level 9. Kakak kedua khawatir dengan perkumpulan kaisar. Qin Yang tersenyum santai. Jangan khawatir, berapapun jumlah mereka yang datang, sebanyak itu pula yang akan aku habisi. Kebetulan, aku juga ingin naik ke level 9. Aku ingin melihat apakah di Akademi Teknik dan Akademi Senjata Spiritual, barang-barang berharga itu masih ada. Mendengar ini, Qin Hai hanya bisa tersenyum masam dan menggelengkan kepala. Sejak insiden saat Qin Yang kehilangan gerbang bintang, ia kini berbicara dengan keyakinan penuh, seolah-olah semua yang dikatakannya pasti akan terwujud. Namun anehnya, meskipun terdengar seperti sombong, sejauh ini semua kata-katanya benar-benar terjadi. Ayo lanjutkan. Beberapa hari ke depan, kalian berempat berburu beberapa binatang spiritual tingkat rendah dan naikkan level kalian. Setelah itu, kita bisa masuk lebih dalam untuk mengasah kemampuan. Baik. Mereka berenam kembali melanjutkan perjalanan. Ye Ziqing berada di level 6 Linghai, sementara Qin Yang di level 4. Jika mereka ingin berlatih, mereka harus mencari binatang spiritual tingkat menengah. Binatang spiritual tingkat rendah sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Selama 5 hari berturut-turut, mereka terus berburu binatang spiritual tingkat rendah di pegunungan. Qin Hai dan ketiga lainnya yang bertarung. Selama pertempuran ini, Zhang Xiaoshuai akhirnya berhasil menembus dari level 1 ke level 2 Linghai. Pada hari itu, keenamnya menemukan sebuah gua, duduk bersila, dan mulai berkonsentrasi dalam pelatihan mereka. Perlahan-lahan, Qin Yang berkata, aku sudah mengamati cara kalian bertarung selama beberapa hari ini, dan aku memiliki beberapa wawasan. Sekarang, aku ingin membagikannya dengan kalian. Mendengar ini, Lu Xuan dan yang lainnya segera mengangguk dengan penuh antusias. Lu Xuan, teknik yang kamu latih adalah seni pedang tingkat pertama, pedang langkah pembelah. Ya. Lu Xuan tampak terkejut, lalu menatap Qin Yang dengan kagum. Pedang langkah pembelah adalah teknik spiritual tingkat rendah yang kuat dan jarang diketahui di Kekaisaran Beiming. Namun Qin Yang bisa langsung mengenalinya hanya dengan mengamatinya selama beberapa hari. Mengangguk, Qin Yang melanjutkan, pedang langkah pembelah sebenarnya bukan tentang pedang, tapi tentang langkah kaki. Teknik pedangmu sudah cukup mahir, tapi masih kurang fleksibel. Saat Qin Yang berbicara, mata Lu Xuan membelalak. Semakin ia mendengar, semakin terkejut dirinya. Qin Yang seolah-olah memahami setiap kesulitan dan kebingungannya dalam berlatih. Oh Tuhan! Pada saat ini, bahkan Sun Yu yang biasanya pendiam pun tak bisa menahan napasnya menjadi lebih cepat dan merasa tegang. Apa yang dikatakan Qin Yang benar-benar tepat sasaran. Sulit membayangkan bahwa semua ini dianalisis oleh Qin Yang hanya dengan melihat mereka menampilkan teknik spiritual mereka. Saudara Qin, kamu luar biasa. Zhang Xiaoshuai sangat bersemangat saat ini. Ia menepuk dadanya dan berkata, mulai hari ini, Saudara Qin, kamu adalah bosku. Aku, Zhang Xiaoshuai, bersedia mengikuti Saudara Qin kemanapun. Zhang Xiaoshuai, kamu berlebihan. Lu Xuan bercanda, Nona Ye Ziqing begitu berbakat, tetapi Saudara Qin hanya menerimanya sebagai pelayan. Kau, bocah ini, meski tampan, tetap saja laki-laki. Masih ingin menjadi adik Saudara Qin? Lu Xuan, kamu tidak boleh begitu. Baik, baik. Qin Yang menatap mereka dan tersenyum, kita adalah teman. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang itu tertegun. Qin Yang berdiri dan berkata, dalam 10 hari ke depan, ikuti saja apa yang kukatakan, dan kalian pasti akan mengalami peningkatan dalam tingkat kultivasi. Adik, kamu mau kemana? Qin Hai berdiri pada saat itu dan bertanya. Meskipun kultivasi Qin Yang lebih tinggi darinya, ia tetaplah adiknya. Di tengah malam, melihat sikap Qin Yang, sepertinya dia ingin pergi keluar. Jika aku tetap di sini bersama kalian, itu hanya akan menghambat latihan kalian. Selain itu, aku sedang mencari bahan obat untuk kakak. Di area ujian ini, tidak ada bahan obat yang kucari. Kamu ingin pergi keluar area ujian ini?
Mendengar ini, Qin Hai langsung menolaknya, tidak boleh. Di area ujian ini, ada binatang spiritual tingkat 2. Seberapa luas Mingshan? Di luar area ujian, ada binatang spiritual tingkat 2, bahkan tingkat 3 dan 4. Kakak kedua, tapi bahan obat yang dibutuhkan kakak ada di luar area ujian. Qin yang tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.